Tapi kalau yang lain itu, ya kan Pak Setia, kau tidak menuhankan Yesus kan? Enggak, saya ini Pak, begini loh, Kak Rahma. Kenapa kemudian saya tidak mengimani Yesus Jangan itu jangan sebagai melebar Tuhan? Karena dulu, memang jangan tidak melebar tertulis. dulu, jangan melebar dulu. Firman pertama yang di Wahyu pertama yang diterima itu apa bunyinya? ngoek, Ya satu ngoek, ayat ngoek. satu. Apa? Hari Itu ini telah diturunkannya lahir kepada Kristus. siapa? Itu Yohanes yang menuliskannya. Diturunkannya kepada siapa itu? Gini loh, kalau saya mau menjelaskan sesuatu hal itu karena penulisan Bible ini kemudian setelah Yesus itu tidak ada. Jadi Itu. firman pertama yang diturunkan itu nggak ada ya. Itu kan yang ditulis Yohanes itu. Oh, berarti itu bukan firman. Kalau mencari kalau itu bukan firman, bro, bro. Kalau itu bukan firman, tulisan Yohanes itu bukan firman. Yang saya tanyakan, wahyu pertama yang diturunkan oleh Bapak ini apa bunyinya? Bang Setia. Bilang aja saya nggak tahu, bilang Bang, terus terang Bang, kami nggak akan menyidang Anda. Bilang aja nggak tahu kalau nggak tahu. itu Wahyu 1 ayat 1 itu. Waduh. Bang, Wahyu. Bang Setia sekolah kan ya? Sekolah. Nah, pendidikan terakhirnya apa, Bang? Saya S1. Nah, satu mantap. Jadi Abang bisa ini ya, bisa melakukan riset sendiri lah ya kalau Google dan segala macam ya. Iya, tapi kalau mungkin saya searching dulu, kalau saya tidak terlalu Oke. paham Oke. juga kalau masalah itu. Yang dari keimanan Abang, Yesus ini kan bukan Tuhan, kita udah setuju di situ. Iya. Yang diceritain di iman Abang ini Yesus lahir di mana, Bang? Kalau di keimanan saya di Kristen ya di Bethlehem dia. Di Bethlehem, tepatnya di mana, Bang? Di kandang domba. Di kandang domba. Bang tahu dari mana tuh? Pasti nggak tuh? Ini kan ibaratnya kalau kita mau menceritakan secara detail tentang bagaimana saya mau menceritakan tentang itu ya bapak-bapak gereja juga menjelaskan seperti itu. Mau saya tunjukin aja nggak, Bang? Boleh. Nah, ini saya suka banget nih bahwa ini udah 3 minggu, udah 2 minggu. Ini datanya dari. Tapi itu sudah dijelaskan loh Bang, saya sudah pernah masuk sudah dijelaskan, saya sudah pernah diberitahu sama Nandar. Waktu itu saya masuk di Komal Nandar, saya diskusi sama dia. Dari mana Bang Nandar bilang? Kan berbeda akhirnya. Bang Nandar menyatakan lahirnya itu kalau menurut versi Islam kan di bawah pohon korma. Nah, bukan. Nah, ini bukan. Ini saya bukan dari Islam, Bang. Tidak, kalau kalau Nandar itu menjelaskan kan saya mengatakan di situ. Bang Jibril dibuka aja, Bang Jibril, itu beda konteks sama Nandar, beda konteks. Itu saya ngelepin itu. Ini dibuka aja, bukan yang ini, Bang Jibril. Gas aja yang ini. Itu dijelaskan di Palu. Enggak, bukan. Bang Nandar bukan ngejelasin masalah yang ini. Sekarang Ahli Jibril jelasin aja yang ini. Bukan data ini yang ditampilkan Bang Nandar itu. Gas, Bang Jibril. Ini, Bang. Ini datanya dari UNESCO, World Heritage Conventions. Ini website-nya whcunesco.org ya. Di sini dibilang, kalau saya translate nih, tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Ya. Di sini diceritain, Bang, kalau sebenarnya ini sebenarnya goa, Bang. Goa. Nih, saya translate ya. Ini datanya data UNESCO loh, PBB, UN. Dari gua. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun 339, berarti abad 4 ya. Ini didirikan sama Helena, yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timur berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi kalau dilihat, Bang, ini fotonya. Nah, ini, Bang, palungannya, Bang. Ini titik lahirnya. Nah, ini goanya nih. Nah, ini dari UNESCO nih, WAC UNESCO. KJV juga gitu, Bang. KJV juga. Nah, jadi
Kalau saya Google aja nih ya, abang kalau ini Church of the Nativity. Nih saya search Google search aja, saya image. Nah ini goanya bang. Nah tuh orang jongkok tuh. Ini goanya nih, tuh di titik itu. Nih di goa, jadi lahirnya di goa. Abis itu dibangunlah ini gereja untuk nutupin goanya. Dia lahirnya di goa. Di palungannya itu di goa, bukan di kandang domba. Itu satu. Habis itu abang tahu nggak? Dan kita bisa garis bawahi di situ yang bikin tempat lahir atau yang menemukan tempat lahir Yesus itu Saint Helena. Saint Helena di abad keempat ya. Tadi abang baca kan? Nih 339 AD Helena abad 4 ya. Yang 339 AD kan abad 4 ya berarti ya. Betul nggak? Nah, habis itu kalau kita lihat tempat meninggal ya bang. Tempat meninggalnya kan di Israel, di Bukit Tengkorak kan katanya. Ini saya dapat dari firmisrael.org. Ini Fellowship of Israel Related Ministries. Ini departemen pariwisata Israel. Ya. Habis itu di sini dibilang malah bang. Nih. The search-nya nih. Saya translate ya. Ini dari Israel loh datanya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena lagi datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahir dia dibuat Helena di abad keempat, tempat meninggal dia dibangun sama Helena abad keempat. Yang menariknya bang, kalau abang tahu nggak si Helena ini siapa? Bang? Abangku. Helena itu yang di abad keempat ya. Iya, dia ibu dari Konstantin bang, yang melegalkan agama Kristen di Romawi, Yunani. Kaisar Roma ya. Kaisar Roma. Dia ibunya Konstantin. Kaisar Roma. Namanya Helena. Nah, Helena ini bang sebelum Yang membangun gereja mula-mula ini ya bang ya. Iya, sebelum dia Konstantinus. Hah? The Great Konstantin bang. Iya, itu kan nama panjangnya dia. Panggilannya The Great Konstantin karena dia yang melegalkan agama Kristen di Romawi. Nah, yang menariknya bang, abang tahu nggak siapa lagi yang lahir di Goa? Enggak, belum. Nah, sebelum Helena dan Konstantin melegalkan Kristen bang, mereka ini penyembah Zeus bang. Dan kebetulan Zeus itu lahirnya di Goa juga, di cave. Kalaupun benar itu saya tidak membantah. Nah, abis itu kita bisa lihat lagi bang, kalau ada ayat-ayat yang memang diambil dari penyembah Zeus. Abang tahu nggak ayat yang mana? Enggak, belum. Kisah Para Rasul 17:28. Abang bisa bacain nggak? Saya pernah baca tapi saya lupa itu ayatnya. Saya tunjukin aja ya. Kalau tidak salah itu tentang Paulus ya. Ini kan tulisannya Paulus kan, mestinya ya, Kisah Para Rasul ya. Di sini dibilang sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini dikutip nih, dia mengutip nih. Sebab telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini jelas ya, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah. Nah, kalau abang lihat bahasa Inggrisnya bang,
Ini di Acts sama Kisah Para Rasul 17:28. For in him we live and move, have our beings, as a certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Saya penasaran dong bang, di sini kan dibilang seperti pujangga-pujanggamu. Siapa nih pujangga-pujangganya? Begitu saya cari tahu bang, ada namanya Aratus. Dia menulis buku namanya Fenomena. Dia menulis ini 3rd BC, 3 abad sebelum Yesus. Dia penyembah Zeus. Nah, kalimatnya itu di mana yang dikutip bang? Karena letter-let banget. Begitu saya lihat, di sini bang. Nih. Always we all have need of Zeus, for we are also his offsprings. His offsprings. Jadi penulis Biblos Abang mengutip Aratus yang notabene-nya penyembah Zeus. Cuma diganti Allahnya jadi Zeusnya jadi Allah. Jadi tempat lahir Yesus dibuat abad 4, tempat meninggalnya abad 4, seayat-ayatnya diambil dari Zeus, Bang. Gimana tuh, Bang? Mungkin ada benar. Jadi itu mamanya ini ya, mamanya Raja Konstantin ya di Roma ya, Iya. Kaisar Roma. Iya, itu Dia kemudian membangun itu gereja abad 4 ya, 34. iya. Kemudian itu dikenang juga sebenarnya dengan nama Helenapolis. Itu suatu Ada nama kota. ini Ya, ada nama kota Helenapolis, betul. Tapi apa yang menariknya lagi, Bang? Abang tahu nggak Biblos itu datangnya dari mana, Bang? Nah, kata Biblos, kan Abang? Yunani. Tapi kenapa? Tidak, tapi saya tidak, makanya gini Bang. Kalau saya ditanya, saya harus mengikuti kitab yang dituliskan oleh Yunani itu sendiri. Karena kalau Abang buka cari tahu aja sedikit. Ini dari World History of Encyclopedia. Ini World History of Encyclopedia. Ini websitenya itu kalau kita scroll ke bawah. Ini website itu dilindungi oleh UNESCO. PBB ya, yang pasti bukan Muslim. Nah, di sini diceritain Bang, Biblos. Ini ada namanya Biblos. Nah, Biblos itu di sini, bentar nih. Saya translate ya. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi Biblos ini kota dewa-dewa Bang. Dan ini adanya 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini kota-kota memang kota untuk Egyptian mitologi. Di sini ada Osiris, ada Isis, ada Horus, ada Baal. Nah, ini saya suka belajar Bang dari ini. Nah, Horus ini dewanya dia dewa burung gini. Kalau saya search aja, saya pengen fudul aja kan, pengen tahu kan Horus ini kalau ulang tahun. Saya pengen tahu aja kapan sih saya mau ngasih mau ngasih kado gitu kalau Horus ulang tahun. Abang tahu nggak Horusnya tanggal berapa ulang tahunnya Bang? Itu yang dirayakan itu kan 25 Desember. Iya. Kebetulan banget ya Bang. Saya pelajari juga sebenarnya, tapi saya tidak pernah membantah apa yang memang sejarah menuliskan itu, saya tidak bantah. Ya. Terus gimana Bang? Ada yang tanya saya, Bang Setia, sebenarnya kamu punya Tuhan nggak? Saya bilang ada. Tuhan saya siapa? Theos. Iya, memang itu jawaban jujur. Iya, kalau kita muter-muter gini loh Bang, saya makanya salah analogi begini. Kenapa kita harus tidak jujur dan kita harus mendustakan itu? Kata Yesus, jangan kau tambahkan dan jangan kau kurangi isi kitabmu. Bagaimana mungkin kemudian saya menggunakan Tuhan yang orang Arab,
saya mau pakai di kitab saya, sementara saya benci sama Arab sendiri. Waduh, Kan kurang. abang benci sama Arab, Bang? Ya artinya kan enggak, maksudnya gini loh. Kan hal-hal yang ini kan kalau kami teman-teman Kristen itu selalu menceritakan Arab itu identik dengan peperangan. Oh, Arab itu identik dengan hal-hal yang negatif. negatif. Nah. Tapi kami memakai Tuhan Arab itu. Ya tapi bukannya Yerusalem di Arab juga ya, Bang? Iya, itulah sebabnya kadang-kadang ini menjadi satu pemikiran yang harus dinetralkan, dikasih jernih sendiri. Ya berarti memang kita nggak boleh, media, makanya di saat- berarti media itu sukses, Bang. Media itu kan, media 20-30 tahun terakhir kan memang menarasikan kebencian terhadap Timur Tengah kan. Sementara kita lupa bahwa Yesus atau Tuhannya orang Kristen juga lahirnya dari Timur Tengah gitu, dari Arab. Betul. Saya Bang sampai sekarang itu saya tidak pernah memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Kan tertulis memang di kitab kami Bible itu Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ini saya jadikan Tuhan? Itu dia. Tapi kalau abang bisa bahasa Inggris, kalau abang buka KJV atau NIV, karena saya selalu debat sama orang-orang yang dari luar juga kan. Di Bible mereka atau Biblos mereka itu nggak ada kata Allah, Bang. Nggak Jadi, ada, betul. Kalau jadi di Yunani memang nggak ada kata Allah itu. Yunani nggak ada. Nggak, jadi cuma Kristen Salemba yang menyebut Tuhan mereka Allah, Bang. Jadi Tuhan Kristen begini ceritanya. internasional tuh nggak ada yang tahu Allah. Malah kalau kita ngobrol sama Kristen luar kayak dari US, dari Eropa, mereka malah nanya lah kenapa Kristen Indonesia nyembahnya Tuhan orang Islam. Justru kata Allah itu saya cari Theos itu kalau saya artikan ke bahasa Arab itu ilah, tulisannya Ilah, betul. Ilah, betul. Tuh. Tapi kan kenapa kita mau mengambil bahasa dari Arab? Kita harus jujur ambil bahasa dari kitab kita sendiri. Ya itu Theos. Theos atau Lord atau Tuhan Bapa. Tuhan Bapa atau Dewa lah itu. Kalau kita Oh, di jangan Indonesia, dewa. kan? Kalau dewa jadi banyak nggak sih, Bang? Enggak, dewanya itu kan dewa itu kan sebenarnya dewa itu tergantung. Kita jadikan satu dewa itu kan karena ada dewa baik, dewa buruk, dewa perusak dan Nah, lain-lain. itu di situ nih coba saya mau cek deh, Abang pagan bukan? Bang Setia, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Ya enggak lah. Nah, berarti Abang pagan. Paham nggak? Ya saya tidak menolak itu kalau Enggak, gini bang. Kalau Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan, berarti ada pencipta lain yang menciptakan kejahatan di luar kuasa pencipta Tuhan Abang. Paham nggak? Iya, paham. Nah, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Itu paham pagan. Kalau monoteis, kalau Tuhan saya sama Tuhan orang Yahudi, itu kita Tuhannya satu bang. Dia maha pencipta. Dia menciptakan segala-galanya. Putih dia yang buat, hitam dia yang buat. Baik dia yang Bang, buat, tidak jahat usah dia yang panjang buat. segala-galanya bang. Ah. Itu kayak lagu Roma Irama. Iya itu. Makanya dia menciptakan segalanya bang. Karena Tuhannya satu bang. Dia membuat kejahatan itu biar ada parameter untuk kebaikan. Dia bikin kanan, dia ada kiri. Dia bikin putih, ada hitam. Itu yang monoteis, Tuhannya satu. Tapi kalau abang begitu ditanya Tuhan abang menciptakan kejahatan enggak? Abang jawabannya enggak. Berarti ada Tuhan lain dong. Enggak maha pencipta dong berarti Tuhan abang. Saya kemudian kalaupun saya mau menarasikan Tuhan itu membuat suatu kejahatan, ya kan sifat jahat itu kan larangan ya. Tuhan melarang kita untuk berbuat jahat, tidak mungkin Tuhan menciptakan kejahatan itu sendiri. Nah, kalau di saya bang, kejahatan itu
konsekuensi dari penciptaan Tuhan terhadap free will. Jadi Tuhan secara tidak langsung menciptakan kejahatan. Tuhan nggak menciptakan kejahatan, tapi secara tidak langsung menciptakan kejahatan dengan dia membuat yang namanya free will. Dengan kita dibolehkan menerima dia, mengikuti dia atau enggak, dengan dikasih kita free will, makanya ada kejahatan. Ada yang nanya itu di bawah, setia Kristen apa bang? Dia Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Kalau teman saya Kristen dibilangnya saya Kristen tidak benar. Iya, dibilang bidat pasti. Saya ini kadang-kadang saya bang gini cerita curhat nih bang, nggak apa-apa ya. Kenapa kemudian saya itu bingung mau ke gereja? Karena di sini kalau kita beda denom, beda pemahaman dengan mereka, gerejanya beda lagi. Nah. Wah, jangankan abang, ini ada Pak Jonas. Selamat pagi Pak Jonas. Pak Jonas ini terakhir ngomong sama saya dibilang iblis bang. Wah, Jibril ini iblis kata Pak Jonas. Iya nggak Pak Jonas? Ya begini, begini. Iya, siap. Bukan. Kita kadang-kadang juga gini ya, berbicara di ranah publik ini harus hati-hati. Apakah betul pendapat Anda, paparan Anda itu betul dengan iman sebelah kamu, padahal kamu tidak mengetahui dengan betul? Nah ini bahaya gitu loh, bahaya. Karena Anda tidak sepintar-pintarnya Anda melihat menggoreng itu banyak celah yang seakan terlihat itu tidak benar. Menggoreng nah, apa? Sementara Anda mencoba mendistorsi semua pemikiran teman-teman ini di sini, seakan-akan itu benar, itu bahaya gitu loh, dari ranah publik. Menggoreng apa tuh? Nah itu menurut saya tidak bertanggung jawab, dan sifat itu adalah sifat iblis yang terjadi dengan seperti itu. Baru dibilang. Betul loh. Baru Saya dibilang bilang di sini tadi keluar di bicara sono. Loh. Nah ini kan Anda sok-sokan karena ini kan room Anda. Kalau di room saya itu Anda udah di-kick. Oh iya. Cuman ini saya kasih tahu Anda ya, bahwa gini, gitulah bang. Di situ kita bedanya Pak. Kan Kalau saya seenak-enak diri kan saya udah kick Bapak, tapi kan enggak kan, biarkan Bapak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga nggak apa-apa, emang Anda saya blokir kok. John, Jadi gini ya. Oh udah diblokir John, lu saya. mending dibawa aja sama gua John. Mending dibawa aja sama gua. Pagi-pagi lu ngomong gorengan, gua jadi lapar ini. Aduh, mana sih John? Ya Kian Santang begitu yang ngambil seneng dia dengan narasumber Ini yang ngomong gue, Oh bukan iya dia. bener. Gua dari tadi diem. John. Saya lihat profilnya nggak bisa. Ini kan roomnya Kian Santang. Saya lihat Iya, profilnya lu- nggak bisa. bentar. Bener, saya diblok bang. Iya, bentar. Ini John, lu dari dulu sampai sekarang kenapa dendam sama gua, John? Begini, karena lu nggak pernah objektif dalam menilai kekristenan itu dan latar Lah belakangnya. emang Kristen itu sesat, ajaran iblis, gimana mau objektifnya? Emang kan ajaran iblis, gimana sih lu? Lu dendam banget dari dulu sampai sekarang, dendam banget lu. Saya coba, makanya saya kira ya room ini nggak pantas lah, agak bagus. Kenapa lu naik? Oh, udah lanjutin, nanti lupa lagi gua. Kak Ade, assalamualaikum Kak Ade. John, lu mending sama gue John. Udah gak semuanya ya, gua turun lagi ya. Siap Bang Ade. Ya, Bang Ade, sehat selalu Bang Ade. Siap. Aku turun aja di bawah aja gua. Ya. Itu aja ya, semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya dari tadi diam loh. Si John ini dari dulu sampai sekarang ke saya dendam banget Bang Jibril. Dendam dia. Orangnya dendaman. Saya baru kayak nyadar, Tuhannya. saya diblok. Terakhir saya duduk sama dia dikatain iblis bang karena saya buka sinai tikus. Oh gitu. Ya, si John ini dendaman kayak Tuhannya. Tuhannya dendaman, saking dendamnya pohon ara langsung dikutuk sama Tuhannya. Dendaman dia. Nah, itu Bang Setia gimana tuh Bang? Ini data yang saya buka tadi dari UNESCO, dari Israel, habis itu dari World History of Encyclopedia. Kalau mau, saya ada masukin narasi saya nggak Bang? Pendapat saya ada nggak dari tadi? Enggak ada. Itu saya nggak beropini loh, saya nggak bernarasi loh. Cuma nunjukin ini begini, ini begini, ini begini. Ini ayat ini dikutip dari sini. Malah dibilang iblis Bang.